sebuah rumah di Desa Angkasa Purahyang, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci Jambi terbakar. Warga sekitar berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke rumah di sebelahnya. Setelah 1 jam, warga akhirnya berhasil memadamkan api dan 4 mobil damkar pun datang ke lokasi untuk membantu melakukan pendinginan. Diduga pemilik rumah membakar rumahnya sendiri karena mengalami gangguan kejiwaan. Pelaku langsung diamankan petugas ke rumah keluarganya. Menurut keterangan tetangga dari rumah yang terbakar tersebut, diduga dibakar oleh penghuni rumah yang gangguan jiwa. Sebab informasinya sudah 3 kali dia mencoba membakar rumah. Ini yang ketiga kali. Belum diketahui jumlah kerugian yang dialami. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Setinjau Laut serta Polres Kerinci. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Meski bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tetap akan ajukan peninjauan kembali. Ribuan orang kembali menggelar aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta. Pasca mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, Rapimnas dan Munas Golkar digelar Rabu pekan ini. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, informasi pertama akan kami hadirkan karnaval memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Cilegon, Banten ricuh. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan di kendaraan hias tank tentara yang mengagetkan penonton. Inilah rekaman video amatir saat salah satu rombongan karnaval perayaan 17 Agustus di kota Cilegon, Banten terlibat kerusuhan dengan warga. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dan kendaraan hias mirip tank tentara. Tak kuat mendengar kencangnya suara ledakan, sebagian penonton pun jatuh pingsan. Bukannya berhenti, petasan kembali diledakkan hingga akhirnya penonton memberhentikan secara paksa kendaraan tank tersebut. Tak terima diberhentikan, warga yang berada di atas tank kemudian turun dan terlibat adu mulut dengan warga hingga terjadi bentrokan. Mengucapkan permohonan maaf atas nama mewakili warga kepada Kang Camat Ciwandan atas insiden kesalahpahaman tadi, karena bagaimanapun dalam kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana memeriahkan HUT RI yang ke-79. Atas insiden ini, Camat Jombang dan Camat Ciwandan meminta maaf kepada warga kota Cilegon atas kerusuhan yang disebut dari euforia menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi di Silang Monas, Jakarta. Ribuan pembela Palestina hadir pada aksi ini dan sebanyak 1.300 personel pasukan gabungan bersiaga di area aksi bela Palestina. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) kembali menggelar aksi damai bertema konstitusi anti penjajahan yang digelar di Silang Monas Patung Kuda pagi ini. Aksi bela Palestina di Hari Konstitusi RI menjadi pesan penting bagi masyarakat dunia karena bangsa Indonesia selalu bersuara demi terwujudnya perdamaian di Palestina. Apa hubungan Hari Konstitusi dengan bela Palestina? Kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina sangat concern terhadap Konstitusi Indonesia dan sikap Indonesia, dan dalam Konstitusi Indonesia tegas dinyatakan di alinea pertama maupun alinea keempatnya sikap menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung segala bentuk kemerdekaan, dan aktifnya Indonesia untuk menghadirkan perdamaian abadi dengan salah satu diantaranya tentu adalah menghilangkan ketidakdamaian, yaitu penjajahan itu sendiri. Momentum politik yang sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia ini pada hari ini kita wujudkan dalam rangka pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini kita saksikan masih digenosida, masih dihancurkan oleh Israel. Seperti yang sudah kami sampaikan pada aksi sebelumnya, kita berjanji kepada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dan seluruh rakyat, seluruh warga dunia bahwa pada tanggal 18 Agustus ini ada aksi besar. Ini untuk menunjukkan bahwa komitmen kita bersama untuk mengenyahkan penjajahan di muka bumi itu adalah sebuah kewajiban kemanusiaan. Dan sebetulnya ini bukan saja tugas dari bangsa Indonesia, tetapi juga tugas dari seluruh masyarakat internasional. Dalam hal ini, ARI-BP berharap melalui momentum ini, masyarakat dan pemerintah lebih serius meningkatkan pembelaan terhadap Palestina serta menghentikan penjajahan dan kejahatan Israel. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mengaku tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Jessica juga belum merencanakan apa yang akan ia lakukan usai bebas bersyarat. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mengaku senang dan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci atau dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica mengaku masih memikirkannya. Kita bisa mulai. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup, banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum.
seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Ya, meski telah bebas bersyarat, Jessica Wongso tetap akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, mengaku mempunyai novum atau bukti baru yang menunjukkan Jessica tidak bersalah. Otto juga mengungkit tidak adanya autopsi menyeluruh pada jasad Mirna. Tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya? Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, kami sebagai lawyer, tentu nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin-kemarin saya nggak berani ngomong. Tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, Jess ya? Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah cyanida. Padahal dia tidak diotopsi. Ya, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, hari ini bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hey! Bang! Jessica terlihat keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jessica bebas bersyarat setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun. Jessica divonis penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida. Sebelumnya, ia sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 silam, namun ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga ia tetap divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Pemirsa, saat ini sudah ada rekan kami Nadia Valeri yang akan mewawancarai secara eksklusif Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Selamat sore Nadia Valeri, silahkan dengan wawancara Anda. Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hari ini terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, resmi dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa kurungan selama 8 tahun, 6 bulan, dan 18 hari. Dan saat ini saya sudah berbincang bersama dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat sore, Bang Otto, apa kabar? Selamat sore, baik-baik. Baik, Bang Otto, ini kan yang menjadi pertanyaan publik adalah Jessica mendapatkan remisi luar biasa 58 bulan 30 hari, artinya hampir 5 tahun. Apa saja kegiatan yang dilakukan Jessica selama di sana sehingga dinyatakan berperilaku baik dan mendapatkan remisi luar biasa?
Ya tentunya selama hampir 8,5 tahun di sana itu dia pastilah berkeluaran baik. Saya sendiri juga tadi bertanya kepada kepala Bapasnya, sebenarnya apa sih yang membuat Jessica bisa cepat bisa dapat remisi dan keluar, saya bilang. Mereka menjawab karena Jessica memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan-peraturannya. Itu saja. Nah, jadi memang selama ini saya lihat memang dia cukup baik ya di lapas ya. Banyak hal-hal yang dikerjakannya, bahkan juga memberikan pelajaran bahasa Inggris di lapas ya kan, melatih yoga dan sebagainya, dan juga mungkin juga mengerjakan pekerjaan yang lain lah. Tapi pasti yang dilakukannya memang positif, sehingga kalau profiling kita selama ini terhadap Jessica, kita menganggap bahwa ada sesuatu hal yang kurang baik terhadap Jessica, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh, tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya setelah bebas, Bang Oto? Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata, mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana, dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya, bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh. Tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Oke, artinya ini kan 8,5 tahun kasusnya masih menjadi pro dan kontra, masih menyatakan tidak bersalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Bang Oto. Ya secara hukum dia harus hormati diputusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah ingkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Akan mengajukan PK, dipastikan? Saya kira harus ya, karena gini, tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu, dia bilang. Nah, justru itulah yang membuat saya selama ini berupaya sekali untuk bisa membantu Jessica ini. Kalau dia mungkin merasa dendam, saya juga mungkin enggak sesemangat sekarang gitu. Tapi bayangkan orang yang dihukum, yang menurut saya nih, ya, dan menurut dia juga saya kira, dia tidak melakukannya, kan tidak bisa juga menyerah. Jadi tadi saya tanya, you nyerah nggak, Jess? Saya bilang, enggak, nyerah sih enggak, tapi saya berserah, dia bilang. Jadi beda ini ya, dia tidak menyerah tapi dia berserah. Tapi 2017 bukannya sudah pernah kasasi dan PK, Bang Oto? Ya, tapi undang-undang tidak melarang juga dia untuk mengajukan PK kemudian. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PK itu bisa dilakukan berkali-kali. Mahkamah Agung juga memang mengeluarkan salah satu surat edaran yang menyatakan bahwa walaupun ada putusan MK, PK itu juga tidak bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi kemudian faktanya ada beberapa perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang ternyata juga PK-nya lebih daripada
1 kali dan dikabulkan. Apa yang akan berbeda PK yang akan diajukan 2024 ini dengan PK 2017? Ada bukti baru yang dilampirkan? Ya, kali ini memang yang akan kami sampaikan itu adalah novum ya. Ada novum. Jadi bukti baru itulah yang akan kami gunakan nanti. Novum ini berbentuk apa, Bang Oto? Nah, nantilah kita tunjukkan ya pada waktunya nanti. Ini kan baru keluar dia. Nanti waktu kita mengajukan PK, ya mungkin kita akan bisa berbincang lagi tentang itu. Ya. Rencananya kapan akan mulai diajukan peninjauan kembali ini? Apakah sudah mulai mengurus berkas-berkasnya? Kalau berkas sudah disiapkan, draftnya sudah disiapkan, sebenarnya sudah ready to go. Tapi ada beberapa lagi bukti-bukti yang tambahan lagi yang perlu kita persiapkan. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lah. Baik. Dan sudah Jessica di luar, mungkin lebih baik lagi kalau dia ikut mengajukan PK itu nanti. Oke, kita nantikan seperti apa upaya hukum yang akan kembali dilanjutkan oleh tim kuasa hukum dari terpidana kasus pembunuhan kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Bang Oto, langkah peninjauan kembali ini tentunya publik sangat menantikan karena ini juga masih menjadi pro dan kontra apakah Jessica betul-betul membunuh Wayan Mirna Salihin 2016 silam. Terima kasih banyak Bang Oto Hasibuan. Saya kembalikan ke studio Syafa. Baik, terima kasih Nadia Valeri dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, bebas bersyarat Jessica Wongso harus jalani wajib lapor. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, setelah dinyatakan bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso menyelesaikan persyaratan administrasinya dan hari ini Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur Utara. Usai keluar lapas Pondok Bambu, Jessica Kumala Wongso menuju Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara, Cipinang Muara, Jakarta Timur untuk melengkapi persyaratan pembebasan bersyarat. Usai sejumlah dokumen dilengkapi, persyaratan Jessica dinyatakan sudah lengkap. Yang bersangkutan akan melaksanakan proses pembinaan integrasi, pembimbingan oleh Bapas sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu hingga tahun 2032. Ya, jadi barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Bapas, Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas, ya. Jadi itu saja. Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan mengkonfirmasi status pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso. Jessica mendapatkan remisi karena berkelakuan baik dan sudah mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Pembebasan bersyarat Jessica sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai dijerat kasus pembunuhan pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan bahwa Jessica harus wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.
Ya, kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso terjadi pada Januari 2016 lalu. 32 kali sidang yang menghadirkan puluhan saksi dihadapi Jessica dan disaksikan masyarakat secara langsung di televisi. Berikut kami rangkum kembali perjalanan kasus es kopi maut yang menewaskan rekan Jessica, Wayan Mirna Salihin. 6 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso bertemu dengan dua temannya, Wayan Mirna Salihin dan Hani, di sebuah kafe di dalam mal kawasan Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, tiba-tiba Mirna tewas saat meminum es kopi Vietnam. Dari hasil autopsi, lambung Mirna rusak akibat zat korosif yang masuk ke tubuhnya, yaitu racun sianida. Usai memeriksa Jessica dan sejumlah saksi, polisi melakukan gelar perkara dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica lalu ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta. Jessica dan kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pra-peradilan Jessica. 26 Mei 2016, Kejaksaan menyatakan berkas pemeriksaan Jessica lengkap. Jessica pun siap untuk disidang. 27 Mei 2016, Jessica ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica lalu menjalani 32 kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Puluhan saksi dan ahli pun dihadirkan. Mata publik tertuju pada jalannya sidang yang disiarkan secara langsung di televisi. 27 Oktober 2016, Hakim menyatakan Jessica terbukti bersalah membunuh Mirna. Hakim menyebut Jessica sakit hati dan menyimpan dendam terhadap Mirna. Jessica dihukum 20 tahun penjara. Tak berhenti sampai di situ, merasa tidak bersalah, Jessica dan kuasa hukumnya mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Namun seluruhnya ditolak. Pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Andika Dwi Prasetya. Selamat sore, Pak Andika. Selamat sore juga, Mbak Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika, apa dasar pemberian bebas bersyarat terhadap terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso? Oh baik, jadi kami bisa jelaskan bahwa Jessica ini pembebasan bersyaratnya adalah berdasarkan putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS /1703 PK 0509 tahun 2024. Jadi itu adalah surat keputusan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi Jessica Kumala Wongso yang ditandatangani tanggal 17 Agustus tahun 2024 oleh Bapak PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik, jadi atas dasar Jessica ini berkelakuan baik selama di lapas, begitu Pak Andika? Betul sekali. Jadi pembebasan bersyarat itu diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur di peraturan perundang-undangan yang ada, baik Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang pemasyarakatan maupun juga di peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99 di mana syarat dimaksud adalah narapidana harus berkelakuan baik, juga aktif mengikuti program pembinaan
selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Baik. Juga telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Jadi ada syarat, Pak, bukan tanpa ada dasar yang diatur oleh peraturan. Baik, apa indikator berkelakuan baik yang dimaksud Pak Andika sehingga Jessica dikabulkan permohonan untuk pengajuan bebas bersyaratnya ini? Ya, jadi indikator berkelakuan baik dimaksud itu adalah yang bersangkutan selama masa menjalani pemidanaan, khususnya di tahun pengusulan, itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan di mana dia berada atau menjalani pidana. Juga yang bersangkutan berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana itu mencapai nilai baik. Jadi ada sistem penilaian pembinaan bagi setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi harus nilainya baik. Sehingga dengan tercapainya indikator-indikator tadi, selama beberapa tahun menjalani pidana, yang bersangkutan itu mendapat remisi. Nah, dipastikan remisi yang diperoleh Jessica ini kalau tahun berapa ya? 58 bulan 30 hari ya kalau nggak salah. Itu juga adalah indikator bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik. Baik, Pak Andika, ini Jessica harus wajib lapor sampai tahun 2032. Lalu apa saja hak dan kewajiban atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh Jessica sampai tahun 2032 sampai dinyatakan bebas murni? Ya, sejak tadi yang bersangkutan itu dikeluarkan dari lapas perempuan Jakarta atau dikenal dengan Pondok Bambu, itu yang bersangkutan diserahkan ke Kejaksaan Jakarta Timur. Untuk selanjutnya sebagai pengawas adalah Kejaksaan Jakarta Utara. Dan pihak yang melaksanakan pembimbingan adalah Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Mulai hari ini Jessica adalah terdaftar sebagai klien Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara hingga nanti di tahun 2032 ya, tepatnya itu 27 Maret, dia harus mengikuti seluruh program pembimbingan yang menjadi program pembinaan integrasi namanya Mbak, di Balai Pemasyarakatan. Termasuk tidak boleh berpergian ke luar daerah atau ke luar negeri begitu Pak? Disepakati waktu melapor diri, sebulankah, ketika ada kepentingan harus juga lapor ke Balai Pemasyarakatan, termasuk untuk bepergian keluar DKI ataupun keluar negeri. Baik, terima kasih Pak Raden Andika Dwi Prasetya, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya terkait bebas bersyarat Jessica Kumala Wongso, kami juga telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Pak Ahyar Salmi. Selamat sore Pak Ahyar, apa kabar? Selamat sore, Safa. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Ahyar, ini Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 8 tahun hukuman di penjara dari vonis 20 tahun penjara. Bagaimana ini pandangannya dari kacamata peraturan hukum pidana? Dalam segi yuridis dan normatif, itu memang demikian adanya. Apabila dia telah menjalani masa hukuman selama 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, dan dia berkelakuan baik yang bersangkutan selama di lembaga pemasyarakatan, maka dia mempunyai hak untuk memperoleh pelepasan bersyarat. Jadi secara yuridis hal ini juga diatur di dalam pasal 15 sampai 17 Kitab Undang-Undang Pidana kita. Kemudian juga itu disebut kembali dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 22 tentang pemasyarakatan di dalam pasal
10 ayat 2 pasal 10 itu ada hak juga buat mereka memperoleh pelepasan bersyarat. Jadi secara normatif, secara yuridis, yaitu memang haknya demikian harusnya. Baik, jadi artinya memang seluruh narapidana berhak mendapatkan bebas bersyarat jika sudah menjalani 2/3 hukuman dan dengan syarat berkelakuan baik tersebut ya Pak Ahyar? Ya. Nah ini tadi yang jadi mungkin bisa diperdebatan dengan berkelakuan baik. Tadi Pak Andika mengatakan tidak melanggar peraturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, itu salah satu kriterianya. Nah, apakah semua orang yang tidak melanggar, seharusnya demikian kan, yang tidak melanggar peraturan larangan yang ada di lembaga pemasyarakatan selama dia menjalani hukumannya, maka dia berhak untuk memperoleh juga remisi dan pelepasan bersyarat. Nah, tinggal apakah ini juga dimungkinkan oleh yang lain? Tentu semestinya mungkin. Yang perlu jadi perhatian kita, ini kan apakah ini bisa dijadikan patokan kasus Jessica ini untuk ke depan, bahwa orang yang dijatuhi pidana selama 20 tahun oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian dia menjalani hukuman selama 8,5 tahun, nah itu mempunyai kemungkinan, apabila dia berkelakuan baik, mempunyai kemungkinan dia dapat, seharusnya dia juga memperoleh pelepasan bersyarat. Coba kita perhatikan ke depan, apakah orang-orang yang dipidana dengan 20 tahun, dia juga akan mendapat hak yang sama dengan Jessica. Ini perhatian buat kita, dan ini juga tentu harus perhatian juga terhadap petugas lembaga pemasyarakatan kita di seluruh Indonesia. Bahwa kalau itu ada dan harus diberikan. Baik, Pak Ahyar, ini Jessica wajib lapor sampai tahun 2032, namun kemudian setelah bebas bersyarat ini Jessica tetap akan mengajukan peninjauan kembali, mengaku memiliki novum atau bukti baru, walaupun sebelumnya PK sebelumnya juga sudah pernah ditolak oleh Mahkamah Agung. Kalau tanggapan Anda Pak Ahyar? Iya, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi, PK itu boleh lebih dari sekali, bisa berkali-kali. Itu dia. Sementara di undang-undang di KUHP kita, PK itu hanya 1 kali. Demikian juga di dalam di Mahkamah Agung kita, itu dimungkinkan juga apabila terdapat, kalau nggak salah, pertentangan, apakah novum, saya lupa benar, itu dimungkinkan, diajukan lagi. Ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Apakah berapa kali PK ini harus kita berikan? Tentu dia juga harus mencerminkan kepastian hukum dan sekaligus keadilan di situ. Pertanyaannya adalah, buat saya tentang PK inilah sesuatu aturan di KUHP kita yang tidak adil. Karena PK hanya hak bagi terpidana, tidak bagi korban. Dalam hal ini yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Sejak terakhir, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa jaksa nggak boleh PK. Nah di sini saya ngelihat putusan MK ini tidak adil dan memang bermula dari KUHP kita sendiri bahwa PK itu hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Jadi ke depan di KUHP yang akan datang menurut saya dimungkinkan juga PK itu oleh pihak korban, karena korban bisa juga kan menemukan alat bukti yang mungkin orang yang sudah berkekuatan hukum tetap. Boleh nggak dia? Harusnya kan kalau timbangan itu kan adil. Sini melihat tentu akan berbeda pendapat. Ini pasti saya kira mungkin baru saya yang mengemukakan di sini, banyak yang akan di counter oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sama-sama. Pemirsa, Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional Rabu pekan ini. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, konferensi pers rencana Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar 2024 digelar di DPP Partai Golkar hari ini.
Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional yang memungkinkan peluang diubahnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai disesuaikan dengan keinginan para peserta Munas. Rapimnas dan Munas Golkar akan dibuka pada 20 Agustus 2024, di mana dalam Munas juga akan ditentukan Ketua Umum Partai Golkar definitif pengganti Airlangga Hartarto. Terkait dengan pilkada, ya kita tunggu saja ketua umum yang baru. Kita tidak bisa berandai-andai kebijakan ketua umum seperti apa. Yang pasti siapapun ketua umumnya akan memikirkan dalam waktu yang singkat, karena tanggal 29 Agustus pendaftaran kepala daerah udah berakhir. Yang pasti ketua umum terpilih pasti sudah memikirkan langkah-langkah yang tercepat dalam waktu 7 hari tersebut untuk seluruh pilkada. Nah, kapan bisa diketahui? Pemirsa, kita akan kembali ke kantor DPP Partai Perindo untuk menyaksikan situasi terkini kegiatan silaturahmi bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil. Jadi pada hari ini saya mewakili kawan-kawan dari Das Pilkada Partai Perindo. Pada kesempatan ini, yang berhadir ini, kami ingin berikan dukungan kami kepada para calon gubernur pada hari ini. Pertama-tama mungkin saya sampaikan sebelumnya kami sudah berbincang-bincang ya, dengan Pak RK, Pak Melki dan Pak Ansar. Ini memang sangat selaras, bisa dikatakan sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo. Jadi tadi berbincang dengan Pak RK juga, Jakarta dibawa gitu ya, karena saya sebagai warga Jakarta juga concern nih, Jakarta mau dibawa kemana gitu ya. Dan beliau menyampaikan begitu banyak gagasan yang luar biasa, terutama juga tadi kaitannya dengan social housing. Saya pikir itu bagus sekali, merupakan salah satu terobosan untuk tentunya generasi muda yang membutuhkan akses akomodasi ya yang terjangkau dan juga secara lokasi juga pas ya, dekat dengan mungkin tempat kerja mereka, kurang lebih seperti itu. Salah satu terobosan dari sekian banyak, beliau bilang ada 70 gagasan lebih gitu. Jadi saya pikir ini sangat senada sekali. Dengan Pak Melki dan Pak Ansar juga kita sudah berbincang tidak satu kali ini. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo melakukan silaturahmi bersama calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Ya, jadi sudah sangat mengenal kiprah dari Pak Ansar. Hingga kini silaturahmi masih berlangsung dan Angela Tanu Sudibyo akan menyampaikan isi dari silaturahmi antara Bacagub Jakarta Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo. Oke Pak Sekjen, kalau bisa menyampaikan satu dua kata-kata, langsung aja. Oke Pak Gubernur mungkin bisa menyampaikan satu dua kata-kata sebelum saya melanjutkan memberikan surat. Silakan. Langsung aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah hari ini di kantor DPP Perindo bersama Ketua Umum Pak Sekjen dan seluruh jajaran, saya mendapatkan kehormatan untuk mendengarkan langsung dukungan dari Partai Perindo terkait pengusungan saya sebagai calon gubernur di daerah khusus Jakarta. Sementara memang deklarasi khusus untuk kami akan dilakukan besok tanggal 19 di jam 7 malam kurang lebih. Mungkin nanti penyerahan ya, secara simbolis bisa dilakukan juga di sana karena kebetulan jaraknya dekat. Dan tentunya jika nanti takdirnya ada, semua harapan masyarakat Jakarta yang diwakili tadi oleh Ibu Ketum tentu akan kita jadikan visi misi yang harus diwujudkan lah ya dalam 5 tahun ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
Karena instrumen paling utama dalam demokrasi kan adalah partai politik, ya. Sehingga dukungan partai politik bersama instrumennya kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan kondusivitas secara politik dan juga keberhasilan dalam pembangunan. Terima kasih, Atur Nur. Terima kasih. Silakan Pak Melki. Terima kasih Bu Ketum, Pak Sekjen dan teman-teman DPP Perindo. Teman-teman wartawan. Pertama tentu kami bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenan hari ini kami boleh menerima dukungan dari DPP Perindo, dari Bu Angela dan teman-teman. Tentu ini adalah sebuah dukungan yang bagi kami berarti karena Perindo adalah salah satu partai yang menurut kami tentu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia dan juga bagi kami di Nusa Tenggara Timur. Tentu dalam rencana kami ke depan, karena NTT ini adalah salah satu daerah yang memang menjadi perhatian khusus dari Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat. Banyak program yang sudah beliau kerjakan, sudah beliau lakukan buat Nusa Tenggara Timur, dan itu menjadi pesan khusus juga dari beliau kepada kami untuk dilanjutkan. Dan juga tentu di era Pak Prabowo juga yang sudah baik ini akan diteruskan, dan juga ada beberapa program beliau juga untuk khusus di NTT karena bagi Pak Prabowo juga NTT itu adalah daerah yang ada di batas selatan ya, dan juga dekat dengan Timor Leste, daerah yang juga punya hubungan emosional dengan beliau. Tentu kami akan mengerjakan ini dengan baik, dan dengan dukungan dari Partai Perindo hari ini, tentu keberlanjutan program dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan kami pastikan akan terus kami lakukan bersama dengan dukungan dari partai koalisi termasuk dengan Perindo hari ini. Terima kasih buat Bu Angela, Pak Rofik dan teman-teman Perindo, dan kami nanti bersama dengan teman-teman Perindo di Provinsi NTT dan semua tingkat 2 se-NTT juga yang saya tahu cukup banyak yang terpilih di sana dari Perindo. Kita akan bersama-sama untuk membangun NTT dengan baik dan semua tingkat 2 dengan baik. Moto kami adalah ayo bangun NTT bersama dengan semua teman-teman yang punya kehendak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi om namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Ansar, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ketua Umum Perindo, Pak Sekjen Perindo, kemudian Kang Ridwan Kamil dan juga Dinda saya Melki Lakalena. Saya hadir bersama calon wakil gubernur yaitu Bapak Nyanya Haris Pratamura dari kader Partai Gerindra, dan hadir Pak Jadi Raja Guguk, itu Pak Ketua saya, Ketua Perindo Provinsi Kepri. Pertama tentu kami ingin sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi buat pimpinan Perindo, Bu Angela dan teman-teman semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan mandat kepada kami untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Provinsi Kepri, karena saya kebetulan gubernur incumbent. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan pembangunan ke depan lebih baik lagi. Dan Kepri memang salah satu provinsi kepulauan yang saya kira Bu Angela jumlah pulaunya sekarang paling banyak di Indonesia setelah Papua dimekarkan. Kepri itu jumlah pulaunya saja 2.408 pulau. Kita punya 22 pulau perbatasan yang hampir berbatasan dengan semua negara-negara ASEAN, dan 394 pulau itu berpenghuni. Sampai di perbatasan Vietnam, Kamboja, Thailand, dan juga Malaysia, Singapura. Tapi karena memang Kepri ini berada di salah satu choke point penting perdagangan dunia, karena ada Selat Malaka di sana yang setiap tahun kapal berlalu lintas itu lebih dari 86.000 kapal menuju ke alur laut Kepulauan Indonesia satu di Laut Natuna Utara, dan rata-rata itu ada 70 juta kontainer setiap tahunnya. Maka Kepri memang pemerintah menginginkan menjadi salah satu epicentrum pertumbuhan ekonomi yang bisa memberikan kontribusi kepada negeri ini. Nah, oleh karena itu pemerintah memang memberikan privilege yang cukup membanggakan. Di Kepri itu ada 3 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kita sudah ada 5 kawasan ekonomi khusus,
dan kita jadikan itu ekosistem ekonomi yang bisa mempercepat lumbung pertumbuhan ekonomi di Kepri. Maka saya kira Partai Perindo karena partai masa depan dan partai yang saya lihat banyak kaula muda di sini termasuk menjadi Raja Gubuk ini, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kolaborasi kita bersama bisa memperkuat sistem politik di sana juga dan memudahkan kita untuk merealisasikan program-program ke depan. Walaupun saat ini kita masih memanfaatkan spillover efek ekonomi dari Singapura, tapi kita yakin lambat laun kita bisa bersama-sama Singapura berdampingan menjadi negara yang maju melalui Provinsi Kepri yang kita cintai. Mohon doanya semua, terutama Ibu Ketum, Pak Sekjen, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita bersama dengan niat untuk membangun masyarakat kita ke depan lebih baik lagi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santiul. Terima kasih. Pak Wakil, apa ingin sedikit ya? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang menjelang malam dan salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Angela, Ketum DPP atau Perindo, Pak Sekretaris, juga ada Pak RK, Martin, dan Pak Gubernur. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah ini. Yang mudah-mudahan amanah ini kita akan jaga, kita akan perjuangkan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami di Provinsi Kepri. Di mana Kepri ini tadi disampaikan oleh Pak Gubernur banyak pulaunya, tetapi kita dengan punya moto ekonomi tumbuh, Kepri sejahtera. Yang mana dari 4 pulau besar yang ada di Kepri ini kita akan berkesinambungan dengan adanya nanti jembatan Bintan dan kita membuka investasi-investasi untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ibu Ketum saya akan amanahkan dan saya jalankan. Yang menjadi harapan kita semua adalah kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri. Mungkin itu aja, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan demikian mungkin ini saya secara resmi memberikan dukungan. Mungkin besok bersama-sama koalisi dan Kades Lakalena, Partai Perindo dengan resmi memberikan surat rekomendasi. Semoga sukses Pak di NTT dan semoga bisa berjuang bersama dengan Partai Perindo. Oke Bu, hitung dulu. 1, 2, kamera tengah. 1, 2, 3. Boleh atas Bu. Oke. Terima kasih. Dan berikutnya adalah pasangan Bapak Ansar Ahmad dan Pak Nyonya Haris Pratamura untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Kamera utama dulu sebelah sini. 2, 3. Ya. Oke. Monggo yang lain. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sukses. Amin. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Foto bareng. Oke. Foto bareng dulu. Foto sambil yang gini ya. Boleh dong ya. Pak Cicat. Pak. Oke. Antar. Oke, kamera utama dulu sebelah sini. Ayo 1, 2, 3. Oke. Oh, sorry. Oke. Ya pemirsa, itu dia tadi dukungan yang diberikan oleh Partai Perindo kepada sejumlah calon kepala daerah di beberapa daerah, termasuk salah satunya bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, upacara memperingati hari ulang tahun ke-79 di Republik Indonesia di Kabupaten Oku Timur berlangsung hikmat dan meriah. Acara sukses dengan ditutup oleh atraksi dari penerjun payung yang mengibarkan bendera merah putih di langit udara Oku Timur. Perayaan hari ulang tahun ke-79 RI terjadi di seluruh penjuru negeri. Di Kabupaten Oku Timur, pemerintah kabupaten bersama warga setempat memperingati hari kemerdekaan dengan menggelar upacara di halaman Pemkab Oku Timur. Rangkaian upacara berjalan lancar dan sukses karena ditutup dengan atraksi penerjun payung yang terjun membawa bendera Sang Merah Putih Indonesia dan dikibarkan di langit udara Kabupaten Oku Timur. Hal ini menjadi satu momen menarik perhatian masyarakat sekitar karena pertama kalinya Pemkab Oku Timur bekerja sama dengan Polres Oku Timur memberikan atraksi terjun payung di kabupaten yang terkenal dengan semboyan Sebiduk Sehaluan tersebut. Berbicara tentang perayaan kemerdekaan yang ke-79 tahun ini, sudah jelas bahwasanya ada surat dari Mensesnek agar semua masyarakat, rakyat turut serta dalam memeriahkan ulang tahun kemerdekaan ini. Dan tentu terjun payung yang kita saksikan tadi adalah buah daripada atlet milik Republik Indonesia yang dikomandoi oleh Bapak Kapolres, karena Bapak Kapolres adalah salah seorang atlet daripada terjun payung tersebut. Selain menghibur masyarakat Kabupaten Oku Timur, aksi terjun payung yang dilakukan oleh penerjun payung dari Satuan Terjun Payung Polri tersebut mencatatkan sejarah baru mengingat Kabupaten Oku Timur menjadi satu-satunya di Indonesia yang menyelenggarakan atraksi tersebut saat perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 RI. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Ya, meski harus basah kuyup di bawah guyuran hujan, ribuan warga Samarinda, Kalimantan Timur mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Simpang Kota. Bendera merah putih dikibarkan menggunakan tangga mobil pemadam kebakaran setinggi 25 meter. Di bawah guyuran hujan, ribuan warga bersama petugas pemadam kebakaran Kota Samarinda, Kalimantan Timur memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mengibarkan bendera merah putih, membunyikan sirine, hingga membakar flare atau kembang api. Suasana ini tetap meriah meski diguyur hujan. Warga dan petugas damkar kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan ini menjadi menarik karena pertama kali dilakukan di Samarinda. Warga pun antusias dan rela berhenti sejenak di Simpang Kota untuk mengikuti upacara. Usai upacara, petugas dan relawan bahu-membahu mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Teman-teman dari Disdamkar Kota Samarinda bisa menunjukkan eksistensi bersama relawan dan warga Kota Samarinda dalam memperingati hari ini. Dan situasi hujan pada siang hari ini tidak menyurutkan semangat untuk mengikuti kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Satlantas Polresta Samarinda yang sudah membackup untuk arus lalu lintasnya. Ya, ini kita lakukan setiap tahun, cuman temanya mungkin nanti berbeda-beda. Untuk kali ini pakai mobil tangga menaikkan benderanya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ribuan warga Panjalu, Ciamis, Jawa Barat melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia di Danau Lengkong Panjalu yang menjadi ikon pariwisata religi di Kabupaten Ciamis. Usai upacara, warga membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di atas permukaan air danau. Warga Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, antusias mengikuti upacara kemerdekaan di atas Danau Lengkong Panjalu. Warga mengikuti upacara menggunakan puluhan perahu.
Sangsaka merah putih dikibarkan oleh petugas pengibar bendera di atas danau dan disaksikan warga lain yang berada di tepi danau. Yang menarik dari upacara ini, setelah upacara berlangsung, bendera raksasa berukuran 25 x 35 meter dibentangkan di atas permukaan danau sebagai rasa cinta warga Ciamis terhadap bangsa Indonesia. Selain menggelar upacara di atas danau, warga juga memasang sebanyak 2024 bendera merah putih di sekeliling danau. Insya Allah sekeliling Situ Lengkong kurang lebih 7,3 kilo itu ada tersebar 2024 bendera. Tahun ini ya? Sesuai tahun. Insya Allah tahun depan 2025 itu dasar. Harapan lebih dasar yang lebih utama adalah untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi bagi seluruh rakyat, khususnya rakyat Panjalu, terkait menghadapi pembangunan hari esok yang lebih baik. Sementara itu, menurut pembawa bendera merah putih di upacara tersebut, peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dan baru kali ini dirasakan. Karena ini merupakan momen pertama kali saya mengibarkan bendera, bukan di tempat biasanya gitu kan, biasanya di tempat yang dataran yang pijakannya tuh di dataran seperti biasa yang stabil. Nah sekarang itu di atas danau gitu. Jujur itu membuat saya lebih merasa tertantang. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Yang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, ratusan warga pelajar bersama anggota TNI dari Korem 121 Alambana Manawai menggelar upacara pengibaran bendera di Bukit Kelingkang, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Upacara ini menjadi simbol semangat persatuan dan nasionalisme di tengah keindahan alam yang menantang di batas negeri. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 RI, ratusan masyarakat, pelajar bersama anggota TNI dari Korem 121 Alambana Manawai menggelar upacara pengibaran bendera di Bukit Kelingkang, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebelumnya rombongan dari Kodim Sintang memulai perjalanan panjang menuju Desa Sungai Kelik di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia ini, yang memakan jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Persiapan dilakukan dengan semangat yang tak kenal lelah, mulai dari penataan tempat, pengaturan perlengkapan, hingga pengorganisasian peserta, semua dilakukan dengan penuh dedikasi. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan hikmat, dipimpin oleh Komandan Korem 121 Alambana Manawai, Brigjen TNI Lukman Arif. Momen ini bukan hanya simbol dari seluruh usaha dan persiapan yang telah dilakukan, tetapi juga menegaskan semangat Nusantara baru Indonesia maju dalam perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI. Semangat persatuan dan kebangsaan terus menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih gemilang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, berikutnya iNews Sore akan dilanjutkan oleh rekan saya Camar Haenda. Selamat sore Camar, ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di iNews Sore usai jeda nanti? Ya, benar sekali Syafa, usai jeda kami akan informasikan mengenai karnaval memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia di kota Cilegon, Banten yang berakhir ricuh. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Sore. Sebelumnya, pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum masih mengumpulkan barang bukti baru. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida, berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK.
Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara. Ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK, ya. PK Jessica Wongso itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Saya lupa. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu, kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terima kasih. MNC Live turut hadir mendukung acara Indonesia Underwriting Summit 2024 yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Acara yang diinisiasi Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia bertujuan memberikan para underwriter pemahaman dan asumsi yang baik agar dapat menyeleksi risiko dengan baik. Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia atau Peruji menggelar acara Indonesia Underwriting Summit 2024 di Kota Bandung. Kegiatan yang didukung MNC Live ini untuk memberikan wawasan serta mengeksplorasi inovasi dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas proses underwriting di era digital. MNC Live juga hadir memberikan paparan dan berdiskusi dengan tema Sharing Current Claim Fraud on Health Products untuk bersama-sama memperkuat industri asuransi di tanah air. Kita tanda tanganin ya MOU dengan AMAI yang untuk tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas underwriter itu sendiri. Ya, jadi ada kerjasama terkait dengan pelatihan, sertifikasi, terus kemudian penulisan jurnal dan lain-lain itu adalah satu hal yang memang kita akan capai di masa yang akan datang supaya nanti pada gilirannya bisa memenuhi tadi yang diarahkan oleh OJK. Saya berharap di kedepannya nanti ada semacam platform yang dapat di-sharing sehingga kita semua dapat berbagi informasi dengan baik dan kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan negatif yang berhubungan dengan asuransi dapat dieliminir dengan baik. Indonesia Underwriting Summit 2024 digelar untuk mendukung perkembangan industri asuransi di Indonesia serta memberikan perlindungan finansial kepada para profesional di bidang asuransi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dua pahlawan Indonesia hadir dalam film pendek yang menceritakan perjuangan mereka dalam meraih mimpi. Film ini dirilis dalam momen peringatan kehadiran Lifebuoy 90 tahun di Indonesia. Di kanal YouTube sendiri, film ini sudah ditonton lebih dari 1,5 juta penonton dalam 4 hari. Bu, lihat! Aku mau jadi pengantar hebat Nusantara. Film berdurasi 3 menit ini bercerita tentang perjuangan para pahlawan meraih mimpi dengan dukungan penuh dari orang tua mereka. Dengan judul 90 tahun Lindungi Anak Indonesia Meraih Mimpi, film ini rilis berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat saya mungkin lagi sedih, lagi kalah gitu kan, ibu saya, papa saya selalu memberikan semangat, memberikan support. Jadi impian saya bisa sampai tercapai juga karena dukungan dan juga perhatian yang luar biasa. Dalam perjalanan sendiri mungkin salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan salah satu yang mungkin paling simpel ya adalah bahwa cuci tangan, mandi itu kan menjaga ya, apalagi aktivitas kami sebagai atlet. Perilaku bersih hidup sehat merupakan syarat mutlak untuk orang tua meyakinkan bahwa anaknya bisa tumbuh kembang optimal. Cukup dengan cara sederhana, cuci tangan, mudah, murah, singkat, tapi efektif. Padahal dengan cuci tangan 50%
infeksi saluran cerna dapat dihindari. 90 tahun bukanlah perjalanan singkat dan selama itu pun Lifebuoy terus berupaya menjadi sahabat keluarga Indonesia, memberi perlindungan dari kuman dan menjaga anak tidak mudah sakit. Film pendek sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh orang tua se-Indonesia, karena tanpa mereka kami nggak mungkin ada di sini merayakan usia ke-90 tahun. Terima kasih atas kepercayaan semua orang tua se-Indonesia untuk bisa bermitra bersama kami untuk menjaga kesehatan anak-anak. Mengupayakan yang terbaik untuk mengedukasi perilaku hidup bersih sehat di Indonesia, khususnya cuci tangan pakai sabun, supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita mendatang akan semakin sehat, gak gampang jatuh sakit, dan bisa mewujudkan mimpi mereka. Perjalanan memerangi kuman penyakit masih panjang. Peran orang tua dalam melindungi anak-anak dan mimpi besarnya masih akan terus berlanjut. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan iNewsroom bersama dengan rekan Nadia Valeri. Saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.